Itu hak dia. Nggak boleh kita, oh kamu harus begini, enggak. Karena setiap agama selalu mengajarkan kebaikan. Iya. Melayani umat, bukan cuma 100.000 tapi udah jutaan. Udah juta. Selagi kita punya hati keyakinan, kita bangun. Ya, gimana lagi ntar, gimana lagi nanti, itu terujuk. Halo Sobat Gemar, kembali lagi di podcast Gemar Inspirasi bersama aku Kartika Rahmadana, Ketua dari Generasi Emas Berkarya Indonesia. Teman-teman, pagi hari ini kita kedatangan sosok wanita yang luar biasa. Udah mau ke pela 8 tapi semangatnya selalu muda dan menyala. Bersama Oma Luciana. Halo Oma. Iya. Oma, Pagi. Oma gimana kabarnya? Kabarnya baik. Baik ya Oma. Oma mungkin bisa sapa dulu teman-teman Sobat Gemar. Saya Ibu Luciana. Umur saya 78. Anak 5. Cucunya 15. Cicitnya 11. Wah, banyak banget ya teman-teman. Dan paling keren nih, Oma itu ya teman-teman, agamanya Buddha ya Oma ya. Terus anak-anak Oma ini Kristen, tapi Semua Kristen. Tapi juga ada garis keturunan Islam juga gitu. Iya, Ya, betul. ini yang kita angkat ya teman-teman. Gimana Oma bisa teman-teman tidak membuat perbedaan ini sebagai perpecahan, tapi enggak. sebagai persatuan nih teman-teman. Persatuan. Yang kita akan pelajari. Karena saya punya itu kedudukan Wihara Cisambio itu adalah PT ITD, tempat ibadah Tridharma se-Indonesia. Wah, keren banget nih teman-teman. Makanya ya berpartisipasi. Mau ke Islamnya, mau ke gerejanya, maupun ke Budahnya, gitu, maupun ke Hindunya. Iya, tapi ini keren banget ya Oma. Maksudnya Oma walaupun berbeda keyakinan dengan anak gitu, kenapa Oma memberikan kebebasan gitu? Kan Iya. Kebanyakan orang kan nggak boleh. Saya nggak mau. Itu hak dia. Nggak boleh kita, oh kamu harus begini, enggak. Kamu wajib ya dia untuk mengatur kepribadiannya. Yang berurusan, yang menjalani toh dia. Jadi kita mesti prinsip aja. Mana yang kamu anggap baik ya udah. Jalankan ya. Jalankan. Karena setiap agama selalu mengajarkan kebaikan. Iya. Kalau saya begitu, nggak pusing. Wah, itu keren banget. Tapi gimana nih Oma tipsnya? Oma tetap bisa menyatukan gitu, menjadi jembatan bagi banyak agama juga gitu. Kenapa saya punya jembatan seperti itu? Karena saya ngurusin pasien, ngurusin tamu sudah 43 tahun. Lama banget tuh mah. Iya, 43 tahun bukan sehari loh. Nah, saya bangun wihara pun ya, saya nggak merasa punya ya, nggak merasa wow saya harus bangun, enggak. Saya nggak pernah mimpi di siang bolong bahwa saya bisa punya wihara. Karena saya ngurusin tamu begitu banyaknya, bukan ribuan lagi, jutaan. Jadi perkembangannya tuh sangat-sangat. Nah, jadi terus gitu. Nah, jadi kita dapatlah di situ setiap ada sesuatu apa kita dapat hikmahnya. Dari Tuhan yang Maha Kuasa memberi, oh ini begini. Nah, jadi saya ngurusin tamu, pokok kata no problem dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nggak pernah berhenti. Selama 37 tahun tidur per 1 jam tok. Oh iya Oma. Iya. Sejak COVID saya udah berhenti dah. Saya pulang ke Lipo. Pelayanan. Maksudnya saya istirahat. Tapi bukan istirahat di sana saya dikejar kayak kelinci. Nah,
tetap orang cari saya. Padahal saya kan mau istirahat. Kau tahu kamu saya ada di sini? Ya saya tanya-tanyalah Oma. Ya udah, saya juga bantu COVID. Dari ramuannya, dari obatnya, dari apanya. Saya kalau ada milik, ada rezeki saya beliin obatnya, saya bagiin. Tapi kalau saya lagi nggak ada, ya saya dari cari daun suji. Nah, saya setiap rumah saya juga anterin gitu. Karena yang penting dia kan nggak panas dalam. Iya. Kalau COVID kan itu menghindari panas dalam. Ini keren banget Gitu. Oma. Iya. 40-an tahun lebih. 43 tahun 43 sama tahun. ini hari ini tahun Iya. 2026. Pas Makanya itu- saya pikir udahlah saya cuci tangan ya. Udah orang datang cari saya terima, enggak juga udahlah. Gitu. Udah di fase kayak menyerahkan diri ke spiritual banget ya. Iya. Oma, ya. Udah dalam banget itu. Iya, maksud saya tuh begitu. Udah waktunya lah kita istirahat. Tapi kecerdasan spiritual itu penting banget ya Oh, Oma. penting. Apalagi buat anak muda ya Oma. Apalagi di anak muda tuh pergaulannya. Iya, gitu ya, pergaulannya. Oma. Pasti kan dia kepengen punya target, kepengen punya prinsip, target. Mana nih, kapan nih gue bisa punya target ini? Nah, kalau hitungan spiritual kan kita hitung, nggak sembarangan. Nah, itu keren banget ya Oma. Mau udah ngajarkan ya teman-teman dari awal itu melayani umat, bukan cuman 100 Iya. ribu tapi udah jutaan. Udah jutaan. Makanya saya udahlah, nggak ada orang yang nggak kenal saya. Di mana saya duduk pasti ketemu. Bingung saya. Nah, itu keren tuh Oma. Iya. Tika ngerasa kayak pas waktu ngeliat Oma tadi ya teman-teman, kayak wah ini Oma yang udah 78 tahun tapi jalan pun masih kuat gitu ya Oma, pendengaran masih kuat juga. Itulah mukjizat ketika kita percaya dengan Tuhan, terus Betul. kita melayani Betul. umat gitu ya Oma. Satu kejujuran kok. Kita kejujuran dengan ulas asih kita. Dan kita merasa membohongi orang. Udah itu aja. Keren banget. Tapi Oma ini kan Oma udah puluhan tahun yang mendirikan wihara juga, terus melayani juga gitu kayak. Saya mendiri Kalau wihara 2007 ya 2007. Iya 2007 ya. Apa nih Oma visi dan nilai-nilai kenapa Oma kepengen mendirikan itu? Karena itu kan pasti perlu dana juga. Iya. Terus kita kayak memberikan jiwa kita lah untuk Iya. itu ya Oma. Betul. Kalau perlu dana sih, selagi kita punya hati keyakinan, kita bangun, ya gimana lagi ntar, gimana lagi nanti, itu terwujud. Betul. Terwujud. Nah, saya punya klinik. Klinik juga. Iya. Iya. Karena apa? Klinik itu untuk bila mana saya udah nggak bisa ngurusin tamu, bila mana saya udah nggak bisa ngurusin orang, ya udahlah periksa di klinik itu. Kalau orang itu nggak mampu, ya kita tinggal tanda tangan aja, kasih dia. Tapi kan sekarang ada BPJS. Iya betul. Wah mulia banget Oma. Kalau misalnya ada orang yang itu BPJS sekarang kan agak sulit, Iya betul. agak susah. Kalau bukannya kita kenal-kenal banget sama orang-orang dalamnya, nggak gampang itu bisa rujukan ke Lipo. Betul. Tapi alhamdulillah ya, Iya. saya suka bantu orang rujukin ke Lipo. Cariin dia punya dokter-dokternya. Ya. Banyak sih pasien aku sekarang udah ke Lipo. Wah, ini benar-benar Tika ngerasa luar biasa loh hati Oma ini. Iya. Itu ya teman-teman Gemar, kita harus belajar banyak hal dari Oma ini. Kan kalau di Gemar kan juga kita bisa dibilang kayak melayani juga ya Oma. Iya. Tapi kan anak muda dan mungkin kita dengan versi diri kita sendiri dengan Gen Z lah. Nah kalau Oma ini teman-teman udah melayani yang benar-benar offline, maksudnya melayani umat yang sebanyak itu loh teman-teman. Tapi selalu punya energi yang gak pernah habis. Iya, betul. Kenapa bisa itu seperti dengan itu, Oma? dengan sendirinya bisa begitu.
Kita aja yang Gen Z ini kadang-kadang aduh capek banget. Iya, betul. Tapi Jadi- kalau kita udah di depan mata lihat, nggak ada capek. Mm-mm. Bingung saya. Selalu ada energi dari Tuhan berarti. Iya. Tapi gimana Oma tetap bisa menjaga kesehatan Oma, terus menjaga kayak aku harus sehat, aku harus kuat, Iyalah. aku bisa untuk melayani umat gitu ya. Apa Oma yang tipsnya mungkin buat anak-anak muda atau mungkin Oma suka olahraga juga nih? Enggak. Oh enggak. Kita waktunya habis, nggak ada. Kalau untuk olahraga. Tapi karena kita ada loteng, turun naik tuh lebih dari 20, Sehari. 30 kali. Oh. Kuat Jadi banget untuk ini. kekuatan jantung. Oh iya. Iya. Nah, ini nih anak muda, tolong lihat Oma masih kuat lah. Iya. Dan energinya nggak pernah Keluar habis masuk, ya. naik turun, udah nggak ada habisnya. Terus ini kan Oma udah ngelayani banyak banget umat gitu ya. Udah puluhan tahun gitu, 43 tahun. Ada nggak sih Oma momen yang menyentuh sekali? Menurut Momen yang menyentuh itu tinggal tergantung mereka. Mm-mm. Kalau mereka itu masih bisa punya waktu, masih bisa punya kasih, pasti. Nah itu ya. Jadi harus ada waktu. Jadi kita nggak boleh, Mm. nggak boleh. Lu tuh harus ingat dulu nggak boleh. Jadi tergantung mereka aja. Tapi saya selama ini terima kasih. Sampai yang pernah 20 tahun masih nyari saya. Oh. Sampai yang 25 tahun pun juga masih nyari saya. Sekarang udah bukan anaknya lagi, kadangkala mantu, kadangkala cucunya, nah, kadangkala orang tuanya mungkin udah kurang begitu ini ya. Iya. Nah, jadi anak cucunya aja yang suka datang. Oma juga ada garis keturunan Islam juga ya Oma, Iya. dari nenek Oma ya gitu. Dan ini salutnya teman-teman 1 bulan full berbagi takjil. Dan mungkin Oma bisa sharing nih, tadi kalau Tika ya udah dengerin beberapa cerita Oma itu luar biasa. Mungkin teman-teman bisa mengambil pembelajaran dari Oma. Kalau selama bulan Ramadan apa aja nih Oma kegiatan sosial? Saya kalau masak ya kadangkala bikin kacang ijo. Kacang ijo dipakein ketan hitam. Paling sedikit 100 kepala. Nah, ntar kalau saya ada milik, ada rezeki, airnya juga saya kasih. Kadangkala limun gitu. Jadi 1 bungkus tuh udah buat dia buka puasa. Iya. Kadangkala saya juga makanan ya, kayak nasi rames. Kalau lagi ada orang yang pada mau ngebantuin, saya bikin tuh nasi rames, 100 juga gitu. Ya kalau memang dari 100 lebih ya lebih, kadangkala 110, 120, tapi saya ambilnya 100 aja. Patokannya Patokannya setiap hari itu Oma. tiap hari. Wah teman-teman. Berarti ada timnya dong Oma Nggak ada, saya sendiri yang ngerjain itu. yang ngerjain. Kuat banget Oma. Iya. Makanya kan saya bilangin, jauh-jauh hari sekarang nih saya cari orang yang buat bantuin. Kadangkala kalau bantuin buat Packing ya. packingnya itu dari klinik, Oh gitu. orang klinik bantu, gitu. Orang klinik kan ada 6 pegawai. Tapi itu berarti setiap bulan Ramadan mereka datang ya Oma ke rumah Oma. Iya, Oh, iya. yang lewat, yang datang pasti dia datang. Oh, udah tahu soalnya, tahu. udah hafal Iya. tiap tahun. Jadi ayo kita ke rumah Oma buat ambil takjil gitu ya. Terus Oma juga suka berbagi beras juga gitu ya Iya. Oma. Bagi beras juga. Nah, itu keren banget nih teman-teman. Mungkin kita nanti bisa kolaborasi nih sama Oma berbagi takjilnya gitu ya. Teman-teman Gembar terutama yang Jabodetabek harus banget nih ketemu Oma Lucy biar kita sama-sama nanti Iya, Oma betul. bisa, karena di Gembar sendiri kita selalu berbagi. Kalau tahun kemarin teman-teman kita ada di 5 daerah tuh Oma. Di Padang, di Sulawesi, di Bengkulu, di Jakarta, sama di Bogor. 5 daerah. Kita ada donasi juga dari teman-teman, kemudian kita berbagi dan kita
benar-benar menyebarkan kayak berbagi kasih ke 5 daerah. Iya, betul. Tahun ini mungkin kita bisa kolaborasi sama Oma Lucy nih, biar kita bisa meningkatkan empati kita gitu ya Oma. Itu keren banget sih Oma. Walaupun Oma mungkin Buddha, tapi Oma benar-benar menghargai banyak agama gitu ya. Dan itu nih teman-teman, karena suka banget orang tuh suka berbeda agama malah jadi perpecahan gitu ya Oma. Malah diomongin. Banyak kadang-kala suka begitu. Tapi kalau saya bilang, kalau kamu mau di sini, kalau mau partisipasi, kamu itu apa? Kalau mau berbagi, berbagilah. Saya kan kadang-kala kalau buat kata kopi, teh, apa aja makanan saya siapin. Kalau dia lagi pada datang, nggak pernah ketekoran kok, nggak pernah kekurangan. Cuman kalau lagi kebenaran nggak ada orang, sekarang kan kita udah bukan kayak dulu lagi. Masak ini, masak itu, bak bikbuk. Dulu berbaginya besar, makanan, iya. Saya orangnya suka demen masak. Oh gitu. Kadang-kala saya masakin dimsum 10 kilo, 15 kilo. Banget, tiap hari? Enggak, berapa hari sekali. Gitu. Ntar kita udah bagiin tuh di paket gitu loh. Kalau misalnya kita lagi makan bersama, kita bikin nasi uduk. Nah, apa nih lauknya gitu. Kita udah punya target sendiri. Oh iya, targetnya ini gitu. Terus Oma yang suka berbagi yang berah itu sampai beratusan kepala keluarga juga gitu ya. Jadi sekarang saya berpikir untuk sekarang, selagi saya masih bisa jalan, masih saya bisa kemana-mana, saya membagi aja. Nah, di samping itu ya udah. Saya juga tahun-tahun kemarin saya berterima kasih. Saya ditipu. Sampai rumah saya diambil. Yang Lipo Karawaci, Taman Diponegoro. Saya segitu berangkat pergi ke Singapura merayakan orang punya pernikahan. Pulang gembok, udah nggak bisa masuk. Sedih banget ya. Ya, ya alhamdulillah kemarin Desember balik ke saya ke rumah. Emang rezeki Oma. Balik sekarang orangnya udah ditangkap. Jadi 21 orang yang ditipu. Dan ada 7 itu dia bikin status itu KTP, 7 KTP itu palsu. Nah, udah balik lagi sama saya. Dia ambil barang-barang saya habis. Oh, barang-barangnya udah diambil. Diambil. Baju satu juga nggak ada. Ya udahlah, yang penting rumah balik. Udah. Itu jalan Tuhan ya. Iya, jalannya Tuhan. Makanya saya di situ berterima kasih. Oh, kalau gitu kita suka membagi begini. Oh, Tuhan masih kasihan sama kita. Tapi Oma ini keren loh. Oma walaupun ada musibah, tapi Oma tetap berpikir hikmahnya apa. Iya. Habis mau gimana? Kita mau marah, mau ribut. Untuk apa? Nah, kita ambil hikmahnya aja. Kalau memang itu benda masih milik kita, ya balik ke kita. Itu buktinya kan balik. Gitu. Tapi Oma, ada orang tuh kan kalau berbuat baik gitu ya, orang tuh mikir kayak, aku udah capek, aku udah berbuat baik tapi aku gak dapat balasan gitu. Atau mungkin aku udah berbuat baik tapi aku ditipu sama orang. Nah, kalau Oma ini kan tulus banget kan ngeliat gitu ya. Nilai apa? Kenapa Oma bisa ada sampai di titik ini Oma? Iya, karena apa? Kita kan gak tahu. Karena kita ini jarang bergaul untuk satu sama lainnya deh. Kita urusannya tamu terus
puluhan tahun tamu. Nah, nggak pernah membagi pengalaman. Oh, ini orang begini, keadaannya jadi begini. Kita mana punya pikiran ke situ. Kita selalu kan kalau pikiran orang, masa kita kan harus seujon. Mana boleh kita punya pikiran negatif sama orang. Kan begitu. Kalau memangnya kita jadi begini, mau kata apa? Betul banget Oma. Iya, kita mah harus ikhlasin aja. Itu jadi pembelajaran ya teman-teman. Jadi kalau mau berbuat baik kita benar-benar harus benar-benar ikhlas. Ikhlas. Jadi, dengan keikhlasan kita inilah dinilai sama Tuhan. Toh Tuhannya juga tetap satu. Iya. Tapi Oma benar-benar ngerasa setiap berbagi tuh nggak akan pernah merasa kekurangan. Nggak pernah. Selalu malah dibalikin. Berlebihan. Iya, dibalikin terus ya Oma. Saya kadang-kala ini hari saya nggak ada duit. Ini hari saya punya uang segitu, tapi saya kasihan sama orang itu, gimana ya? Ya udahlah, kamu buat kamu aja. Saya nggak ada sama sekali pegang. Tapi entar saya pulang pasti dapat. Itu. Rezeki itu bisa datang. Nah, jadi saya selalu percaya itu. Iya. Ya udahlah, gitu. Kerelaan hati, luas banget teman-teman. Itu ya. Kalau kita nggak ada kerelaan hati susah. Susah mah. Pasti kalau berbagi kan orang hitung-hitungan. Iya, hitung-hitungan begini begitu. Kalau saya nggak pernah, nggak mau. Nggak mau ya Oma ya. Ini keren banget nih pembelajaran dari Oma gitu ya. Berarti Oma kesehariannya juga masih melayani umat juga. Masih. Iya. Masih. Biasanya ngapain aja nih Oma? Biasanya kalau untuk sekarang ini dia pasti bertanya, dia punya kepribadian, habis Imlek ini mau usaha baik nggak nih Oma? Oh, bisa tanya gitu. Iya. Unsurnya sekarang kan unsur api. Sedangkan saya kan misalnya dia punya kelinci kayu. Kayu ketemu api kan habis kebakar. Gimana caranya supaya biar dia bisa baik dan maju gitu. Ya mau gak mau kan kita bikinin tolak balak. Nah, itu aja. Supaya biar dia berhasil. Lain gak ada. Oh gitu nih teman-teman. Seru. Nah apa, selain itu kan kita ada kayak agama Islam, terus Imlek juga, terus agama Buddha juga. Kan kalau Islam kan selalu nanya sama kiai. Iya, betul nggak? Ulama. Nah, sama ulama. Kan begitu. Iya. Dia hitungannya kan pakai aksara Arab. Wah, Oma tahu. Nah, ya iyalah. Udah banyak juga ya Oma. Iya. Yang pengalaman gitu. Nah, tapi ada nggak sih Oma yang buat Oma sedih, mungkin ada melayani umat, pasti kan karakter umat banyak banget ya Oma. Banyak. Tinggal tergantung mereka. Kalau mereka yakin, kita nggak kasih tahu apa adanya diterima, ya alhamdulillah. Itu tinggal tergantung dia juga, keyakinan dia. Betul banget nih. Tuh teman-teman, jadi kita udah belajar banyak hal ya dari Oma, untuk terutama tuh tentang berbagi, ikhlas dan menolong sih. Dengan keikhlasan. Iya, 3 poin itu yang benar-benar akhirnya menyadarkan bahwa kita benar-benar sebagai makhluk sosial itu ya harus bisa melakukan itu gitu ya. Dan kita nggak boleh menjahati orang. Iya, nggak boleh egois. Nggak boleh egois gitu ya. Nggak boleh egois kita. Kita mau egois di mana? Terus Oma, kalau misalkan udah ketipu kayak gitu ya, gimana cara Oma tetap bisa ngerelain? Kita merelakan ya, kita begini, kita berjanji sama Tuhan yang Maha Kuasa, ya, bahwa nanti saya mau bikin itu selamatan. Nah, saya harus kumpulin dana karena untuk ucapan saya udah bilang kalau rumah itu kembali saya mau potong kerbau. Oh, berarti kapan itu Mana? Nah, udah mau dekat Lebaran. Oh. Makanya sekarang lagi dikumpulin dulu. Kan kerbau bangsa 30-an. Iya.
Wah, keren banget nih teman-teman. Jadi kalau kita punya target kebaikan, Iya. dan kita action ya Oma. Iya. Oh, kan orang mau melakukan kebaikan tapi mimpi aja nggak melakukan. Iya, action. nggak boleh. Tetap harus ikhtiar ya, usaha. Iya. Teman-teman kita. Kita harus berterima kasih kepada orang yang nggak kelihatan pun juga kita harus berterima kasih. Itu keren banget. Nih, Oma kan udah ngajarin banyak hal gitu ya, banyak pelayanan terhadap umat gitu, dan bukan cuma dalam satu umat aja, tapi juga ngajak orang-orang untuk berbagi juga di momen-momen spesial untuk keagamaan gitu ya. Nilai apa sih Oma yang mau Oma ajarkan ke orang-orang ini gitu? Kita lihat mereka itu ada hatinya. Walaupun dia ngikutin kita setiap hari, kalau hati dia nggak menginginkan, mau kata apa? Dari hati mereka. Berarti ya, ketulusan Oma benar-benar bisa ngerasain banget ya orang yang tulus sama dari yang hati nggak tulus. dia. Iya. Nih Oma, kita kan mau bikin ini, iya. Kamu mau seperti apa? Saya ada rencananya begini. Memang rencana kamu bisa diterima sama yang lain. Nah, kalau kamu bisa, yang lain nggak bisa, nanti jadi omongan. Kan begitu. Betul. Nah, jadi kalau dia yang mengeluarkan dana itu, yang punya duit besar ya besar, itu hak dia dong. Tapi kalau orang lain nggak bisa, jangan samain sama yang bisa. Nggak nyambung. Kemampuan orang beda-beda ya. Nah, Jadi gitu. kalau kita ada rezeki yang besar, kita juga keluarin juga besar. Iya. Wah. Nah kalau dia lagi nggak ada, mau kata apa? Masa dia mau samain sama kayak kita? Nggak boleh. Itu keren ya Oma. Oma, mungkin ini ya kita juga belajarnya banyak dari Oma gitu ya. Ini kan banyak anak muda nih di Gemar ini kan, anak muda yang kita bimbing tuh bukan cuma di daerah kota aja, tapi juga di desa-desa gitu ya Oma. Apa sih pesan-pesan yang ingin Oma sampaikan kepada anak muda Saya Indonesia? rasa kalian di desa-desa kayaknya masih lebih baik dan lebih jujur. Karena pergaulannya masih terjaga. Iya. Dia masih meraba. Harus seperti apa ya gitu. Kayaknya lebih ini. Lebih tulus gitu. Iya. Lebih dia mau mengikuti. Nah, itu ya teman-teman, banyak banget pembelajaran yang udah kita dapatkan dari Oma ini gitu ya. Berarti ini targetnya sebentar lagi kita bisa kolaborasi sama Oma, berbagi takjil ya teman-teman. Oma dia mau siap-siap buat potong kerbau ini, ayo. Potong kerbau berarti nanti dagingnya dibagiin ke sekitar tetangga Oma ya. Iya, siapa aja yang mau. Tapi biasanya Oma umumin gak sih kalau mau berbagi? Enggak. Oh, tapi kalau diumumin datang semua. takut nggak kecukupan. Jadi gimana tuh Oma biasa berbaginya gimana sistem? Berbaginya jadinya yang deket-deket aja yang tahu. Nah, Nanti mereka datang. iya, begitu. Kerbau satu bangsa paling 400 bungkus. Banyak itu Oma. Terus bagi-bagi gitu ya. Dibagi-bagi. Ke teman-temannya, ke tetangga-tetangga gitu ya. Kalau kita udah sebarin, kalau ntar enggak kecukupan, kita yang kewalahan. Malah Oma tadi cerita juga ada Oma kasih fitrah juga gitu ya. Nah itu kenapa Oma mau ngasih gitu? Ya mau mengasih membagi itulah karena satu kita punya nenek seperti itu. Yang Islam juga. Ya. Gitu. Nah teman-teman, Oma walaupun Buddha tapi Oma tetap menghargai leluhur Oma. Menghargai gitu. sisilah dia gitu loh. Tetap berbagi nih teman-teman. Jadi ini pesan Oma luar biasa gitu ya. Oma selalu ngajarin nih teman-teman untuk berbagi, benar-benar banyak hal, melayani. Yang itu yang penting tadi ya teman-teman, mungkin di Gemar kan banyak orang-orang yang mau melayani juga ya Oma. Nah itu yang kita pelajari ya teman-teman dari Oma ini. Kemudian Oma tadi juga ajarkan juga, walaupun kita ditipu sekalipun, kita harus tetap mengambil hikmahnya. Jangan langsung kayak marah-marah aja gitu ya. Tapi kita harus. Setahun 7 bulan saya.
ngurus itunya, penipuannya itu. Tapi tetap dua kali gugat. Dan itu emang udah rezeki Oma, jadi balik lagi gitu ya. Ini banyak banget pembelajarannya teman-teman yang sudah kita dapatkan dari Oma ini. Teman-teman bisa nanti kalau misalkan mau ikut kolaborasi bersama Gemar dan Oma Lucy gitu ya, untuk berbagi juga di bulan Ramadan ini, dan mungkin nanti di bulan Imlek atau mungkin di perayaan-perayaan lainnya, teman-teman bisa langsung hubungin admin Gemar, cek aja di caption YouTube ini supaya nanti kita buat kolaborasi yang jauh lebih bermakna lagi. Betul. Kita buat kolaborasi yang jauh lebih menginspirasi lagi. Kan Oma selama ini kan menginspirasinya lewat offline ya gitu ya. Dan nanti kita bantu buat online supaya orang ngelihat kita di Instagram, terinspirasi juga. Jadi akhirnya inspirasi itu bisa ditiru gitu ya Oma. Karena kan berbagi kebaikan itu bisa ditularkan. Semangatnya kita. Oma, sebelum kita mengakhiri podcast kita, mungkin Oma kasih semangat dulu nih ke anak muda buat selalu semangat, karena banyak anak muda nih gak semangat Oma. Banyak anak muda yang menyerah sama hidupnya. Lihat teman-teman, dia gak boleh menyerah. Iya, harus semangat, tetap berjalan di atas rel kereta. Tetap harus berjalan di atas rel kereta. Maknanya apa itu Oma? Iya kan, kita harus maju, jangan pantang mundur. Iyalah. Gitu. Dah, harus maju, jangan pantang mundur. Gitu ya teman-teman. Iya. Keren banget ya. Ya kalau membagi satu sama lainnya, kalau dia sendiri kagak nerima saran orang juga kan susah juga. Nah, jadi dia itu mesti juga punya kritikan, saran orang seperti apa. Nah masing-masing, nggak boleh dikit-dikit marah, tersinggung. Nggak boleh. Iya dong. Iya, jadi gelas kosong terus ya. Nah, yang siap menampung banyak ilmu, apalagi masih muda ya teman-teman. Jadi banyak juga bergaul sama orang yang lebih tua. Seneng loh mah, Tika juga seneng. Kita kayak ketemu sama Pak Denny kayak sama mentor-mentor Tika kan banyak yang umurnya 2 kali lipat dari Tika kayak. Jadi yang dinasehat itu kan, wah iya, nanti di umur 30 dan umur 40 kayak gini. Apalagi kekurangan kita di mana nih? Nah, kita harus, gua harus nggak boleh begini nih. Nah, kita mesti serasiin pengikutannya itu. Betul. Yang kita punya sama yang mereka punya kita satuin gitu. Betul sekali. Saya teman-teman ingat pesan Oma Lucy gitu ya. Jadi teman-teman, kita akan ingin lihat aja nanti kelanjutannya ya, kita collabnya sama Oma Lucy gimana. Collab ya kita Oma ya. Ya. Nah teman-teman, terima kasih banyak karena sudah mendengarkan podcast Gemar Inspirasi, dan terima kasih juga Oma Lucy sudah berbagi kebaikan, berbagi inspirasi di Gemar gitu ya, untuk selalu melayani banyak umat, untuk selalu punya hati yang ikhlas, yang tulus gitu ya Oma. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Dini Widya Selisih. Teman-teman juga bisa kepoin kegiatan sosial Gemar di @generasi_emas_berkarya, dan teman-teman yang ingin berdonasi untuk kegiatan sosial anak muda Indonesia bisa melalui Bank Mega Gemar ini ya. Teman-teman, sampai jumpa. Kita dadah dulu Oma. Sampai jumpa teman-teman di podcast Gemar selanjutnya.